Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini dengan Ibu Arida ya Bu ya? Iya betul Mbak. Iya, saya boleh kasih clue-nya nih bahwa Ibu Arida ini ya untuk bunda-bunda yang pintar. Beliau adalah ibu dosen, non jauh dari Jawa Timur ya Bu ya? Surabaya. Ya, Jawa Timur di Surabaya Mbak. Ini area-area Surabaya semangatnya kan 45 ya Bu ya? Iya, semangat 45, merdeka. Merdeka. Penulis juga, dosen juga, ilmu perilaku konsumen dan perilaku organisasi. Wah, ini benar-benar gato nih Bu ya. Bu, topiknya hari ini Bunda Pintar membicarakan tentang membiasakan anak bijak membelanjakan uang. Nah, satu pertanyaan yang pertama itu Bu adalah tentang pandangan Ibu tentang konsumerisme masyarakat kita dewasa ini. Tapi sebelumnya nih Bu, saya juga ingin tahu gitu, apakah kebiasaan memberikan uang saku itu memang berlaku untuk orang-orang tua di sebagian besar di seluruh pelosok dunia begitu. Anak-anak memang ada gitu ya perilaku pembiasaan dari orang tua memberikan uang saku ke anak. Seperti apa Bu? Iya. Jadi ini sudah mengalami perubahan ya Mbak Hani. Mbak Hani ya? Iya betul Bu. Mbak Hani ya, kalau dulu itu kita bicara uang saku, lalu kemudian di dalam perkembangannya itu dirubah menjadi uang jajan begitu. Beda ya Bu ya? Definisi uang saku dan uang jajan ya Bu? Iya, akibatnya ya ada pengaruh lagi cara membelanjakannya nanti. Oke, kalau uang saku dulu Ibu katakan ya, sekarang namanya bergeser menjadi uang jajan. Artinya di situ ada unsur konsumtif begitu ya Bu ya? Iya. Bagaimana Ibu menjelaskan ini? Bilang sebagai konsumerisme ya. Konsumerisme. Tadi ditanya saya bagaimana pandangan saya tentang konsumerisme masyarakat kita dewasa ini. Nah kalau ditanya seperti itu, saya kemudian menjadi harus tarik nafas panjang dulu untuk menjawab itu. Udah sampai nyesek ya Bu ya? Iya, karena kenapa? Jujur saja bahwa sekarang ini keadaan konsumerisme yang terjadi itu sudah pada tingkat yang tidak sehat dan sangat kompleks. Nah ini butuh perhatian yang ekstra dari orang tua, dari guru khususnya juga. Kemudian butuh kesediaan untuk memberi perhatian itu sendiri pada persoalan yang tidak sederhana saya kira untuk hal ini, untuk terkait dengan perkembangan sekarang ini. Jadi Ibu mengamati konsumerisme masyarakat ya termasuk anak-anaknya ya Bu ya, sudah mulai tidak sehat dan kompleks. Ya, kompleks, betul Mbak. Sekompleks apa Bu? Bisa dicontohkan? Ya, jadi masyarakat sekarang baik yang dewasa maupun yang anak-anak ini terlihat sebagai orang bingung. Bingung mau ngabisin uangnya ya Bu? Ya, bingung lalu bingung juga membelanjakan uangnya. Masyarakat sekarang bingung. Bingung membelanjakan uangnya. Bingung. Jadi sudah betul apa yang diceritakan di dalam teori-teori yang diajarkan di kampus-kampus bahwa masyarakat ini sekarang sudah cenderung menjadi irasional di dalam membeli produk. Begitu Mbak. Itu kira-kira faktor apa saja Bu yang membuat masyarakat jadi berubah kebingungan perilakunya seperti itu? Sebetulnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi kita, ya saya juga Mbak Hani, lalu ibu-ibu, para orang tua, anak ini kan soal pengambilan keputusan ya, membeli produk begitu. Jadi kalau di dalam ilmu perilaku konsumen itu ada satu model perilaku konsumen, di situ dijelaskan banyak sekali faktor yang mempengaruhi kita di dalam mengambil keputusan membeli atau memilih sebuah produk. Begitu, ada faktor-faktor yang namanya stimuli pemasaran, jadi rangsangan pemasaran. Para pemasar sendiri itu juga mengeluarkan rangsangan-rangsangan supaya target marketnya itu menjadi membeli produknya begitu. Jadi mereka merangsang melalui apa? Melalui produk, dibuat semenarik mungkin. Kemudian melalui harga, itu rangsangan yang dikerjakan oleh orang-orang pasar atau pebisnis. Lalu komunikasi itu juga rangsangan.
Kemudian ada rancangan lain, faktor ekonomi, teknologi, politik, budaya. Masih banyak lagi, ada faktor kebudayaan itu sendiri yang kemudian sudah mulai berubah. Ada faktor sosial, ada faktor pribadi, ada faktor psikologi, yang psychological factor ini sangat dekat. Nah, ini yang paling sering dimainkan oleh pemasar. Begitu. Artinya masyarakat bener nih Bu, istilahnya tadi dibikin jadi bingung, karena mungkin serangan, mudahnya serangan stimuli tadi itu dari berbagai sudut ada gitu ya Bu ya, memungkinkan mereka jadi gamang ya Bu ya. Ya, hari ini semua sekolah bisnis ya, sebagian besar sekolah bisnis itu mempelajari itu, Mbak. Setiap hari mereka ngutak-utik main benak dari konsumen tuh detail tuh dipelajari. Jadi bagaimana kita masuk ke dalam mainnya konsumen supaya dia mau memilih produk dan membeli produk yang sebetulnya kita tidak butuhkan, tetapi kita, kalau saya bicara sebagai pemasar, kita diajari untuk mengubah yang namanya kebutuhan menjadi keinginan gitu. Kitanya nggak sadar ya, sebagai masyarakat konsumen ini kita dikondisikan untuk terstimuli dengan rangsangan yang terkecil sekalipun, begitu ya Bu, mungkin ya? Iya. Oh, saya dulu tidak percaya, ibu saya bilang ini ya, kalau saya bicara jujur waktu itu ibu saya bilang begini, nah itu kan akal-akalannya produsen gitu. Pinter dong ibunya ya. Ketika saya masuk belajar yang namanya ilmu perilaku konsumen itu ternyata betul. Jadi hanya dengan menambahkan baru saja kepada produk yang sebetulnya secara komposisi itu sama, kemudian kita tambahkan kata baru, itu sudah dipersepsi konsumen, sudah menganggap produk itu baru. Maka kalau dua itu disuguhkan, dia pilih ada tulisan baru begitu. Luar biasa ya Bu ya. Benar-benar ini stimuli dari itu tadi yang Ibu bilangnya unsur psikologi itu yang ternyata stimuli pemasaran dari faktor tok loh, itu yang dari satu kotak tok itu. Saya bicara tok ini orang Surabaya saja maksudnya. Jadi dari stimuli pemasaran itu sendiri ada 4 unsur yang dikerjakan oleh produsen untuk merangsang calon pasar ya, target market gitu. Tak terkecuali anak-anak berarti ya Bu ya. Anak-anak sangat mudah yang namanya terstimuli oleh bahasa iklan. Apalagi visual dan audio pun begitu ya. Mereka akan mudah terangsang ya Bu ya. Dan ini jualan paling enak ke anak-anak nih Bu, masalahnya. Oh iya. Kebutuhan itu kan dirubah tadi saya katakan. Orang dibuat menjadi ingin ya. Padahal sebetulnya dia tidak butuh gitu. Nah, maka kalau di dalam ilmu pemasaran itu ada yang disebut faktor pemberi pengaruh. Siapa sih di dalam keluarga itu yang paling gampang dipengaruhi? Supaya mereka mau membeli produk. Ya kadang-kadang memang kegunaannya untuk keluarga, tapi anaknya yang nangis. Supaya dibelikan. Kadang-kadang tetangganya, temannya yang punya, kemudian dia menangis, minta dibelikan itu yang seperti temannya. In case bahwa dia tidak butuh itu atau belum membutuhkan itu. Nah ini yang saya katakan tadi, karena dari berbagai sisi produsen itu dia mencari celah pintu masuk yang paling pas gitu. Iya. Dari bapak, ibu, nenek, kakek, yang namanya di situ kelompok referensi. Dengan siapa, kalau orang Surabaya bilang, dengan siapa kita ubyang-ubyung atau keluar atau bersosialisasi, itu juga jadi peluang dimasuki oleh pemasar untuk mengadakan pendekatan-pendekatan. Nah, baik Bu. Sekarang coba saya akan fokus ke anak-anak ya Bu ya. Saya pernah baca bahwa potensi uang jajan anak itu Bu luar biasa gitu ya. Entah angkanya miliar atau triliun, tapi itu luar biasa. Pernah ada penelitian di Indonesia yang mengatakan seperti itu, dan masalahnya ini terkait dengan perilaku konsumen juga Bu. Ini akan sangat tidak produktif gitu ketika orang tua ya memberikan uang jajan begitu saja gitu, karena memang merasa itu adalah hal yang wajar. Apa sih Bu sebetulnya konsep uang jajan yang sebaiknya itu layak ya untuk anak Bu? Ya, mari kita redefinisi ya, kalau kita bilang kalau kita mau
memang ada uang lebih. Nah, masyarakat kita ini kan ada perbedaan dan ada senjang gitu loh, Mbak. Ada masyarakat yang dia memang punya uang lebih sehingga bisa memberi yang namanya uang sangu, uang saku atau uang jajan. Ada masyarakat yang tidak sanggup untuk memberikan uang saku karena memang tidak punya uang berlebih ini. Nah, ini perlu peran dari sekolah. Perlu peran dari pihak sekolah, para guru, untuk memperkenalkan kepada anak-anak, juga orang tua menyampaikan, apa sih yang namanya uang saku, ini kegunaannya untuk apa. Nah, saya bicara sekarang untuk mereka yang punya kelebihan duit. Lalu kemudian merasa perlu memberi anaknya uang saku. Lihat dulu, apakah anak-anak ini butuh uang saku atau tidak. Uang saku itu untuk apa? Ketika kita sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok untuk makan, untuk jajan, misalkan, itu sudah dibawa dari rumah. Apakah ia kemudian masih butuh yang namanya uang? Ini memerlukan pemikiran yang bersama-sama ya, saya kira, baik guru maupun orang tua. Apakah iya anak-anak kita ini butuh yang namanya uang saku? Itu dulu dijawab. Ini menarik, Bu. Ya, jadi saya membayangkan gitu ya apa yang tadi Ibu sampaikan. Orang tua, guru ini duduk bersama-sama gitu ya, meredefinisi konsep uang jajan tadi. Apakah anak-anak murid di satu sekolah misal katakan seperti itu butuh gitu ya, diberikan uang saku dari rumah? Kan pasti mereka heterogen ya, Bu ya. Orang tuanya berasal dari berbagai latar belakang. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Walaupun fakta di lapangan, kadang-kadang anak-anak yang sudah cukup sarapan dari rumah, bahkan dibawakan bekal, itu kadang-kadang tidak tertarik juga dengan bekal dari rumah yang lebih bergizi, lebih menarik. Karena teman-temannya lain jajan gitu, Bu. Ya, teman-teman lain membutuhkan, teman-teman lain disangoni ya sama orang tuanya yang diberikan uang saku. Maka muncullah kebutuhan itu untuk meminta kepada orang tuanya uang saku. Nah, ini perlu guru kan harus turun tangan soal ini. Ada pembinaan gitu ya, Bu ya, ada pendekatan. Butuh dan enggak. Karena sekarang itu sudah kompleks. Tadi saya katakan begini. Ketika kita pertama kali masuk sekolah, itu para orang tua diberikan pengarahan bahwa sekolah ini mengadakan tabungan. Jadi tabungan ya. Tabungan sekolah, harus menabung. Tetapi pada prakteknya anak-anak harus menabung. Ini yang menabung bukan anak-anak. Betul, Bu. Saja meminta orang tua dan orang tua menjadi berpikir double gitu. Betul. Jadi dia harus memenuhi tarian tabungan itu untuk piknik di akhir tahun. Bahkan setiap tahun harus ada pesta pisah kelas. Ini sudah dianggarkan oleh sekolah. Dan ini menyedihkan. Begitu ya, Bu ya? Artinya prinsip dari menabung itu adalah menyisihkan sebagian uang saku seharusnya ya, Bu ya. Sehingga anak menahan diri untuk tidak bersikap konsumtif dan menyisihkannya ke tabungan. Tetapi ini tidak. Itu hanya sebagai satu kewajiban. Jadi nabung ya nabung, jajan ya jajan, begitu ya, Bu ya. Jadi double-double yang dikeluarkan, harus dikeluarkan oleh orang tua. Artinya itu kan masuk komponen begini. Kalau dalam konsepsi saya, kalau saya mau kasih anak saya uang Rp1.000, maka 10% ini anggarkan untuk orang yang perlu kita tolong, mereka yang tidak berpunya, fakir miskin misalkan, ambil itu 10%. Lalu sisanya kita bagi 2. Yang separuh kita tabung, yang separuh lagi boleh dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang urgent. Misalkan di tengah jalan pensil tidak ada, penghapus tidak ada. Nah, itu dibuat untuk pengeluaran seperti itu. Dan memang harus sedikit demi sedikit. Begitu. Iya. Sementara di lapangan sendiri gitu ya, saya juga memperhatikan ya, Bu ya. Anak-anak untuk, Ibu tadi kan katakan, diberikan uang saku itu untuk berjaga-jaga ya, Bu ya. Bukan untuk dihabiskan jajan, tetapi itu untuk keperluan yang darurat, dia tidak perlu
kembali ke rumah minta uang sama orang Iya. tuanya karena dia diberikan uang saku untuk itu ya Bu ya. Tapi yang terjadi sekarang kan anak kadang-kadang ya Bu ya, entah anak-anak ini memang tidak cukup terdidik begitu ya Bu ya untuk memanfaatkan uang sakunya sehingga Anak menjadi bingung karena orang tuanya bingung, karena gurunya juga bingung. oh begitu ya Bu ya. Jadi Ya. ini anak tuh sebetulnya hanya produk akhir ya Bu ya. Ya. Artinya memang Karena orang tuanya tidak mampu mendefinisikan apa sih yang namanya uang saku. oke. Kendati dia mampu berkata-kata, tetapi secara implementasi tidak dievaluasi. Begitu. Mm-mm. Ya, saya jadi lebih optimis nih. Ibu bilang begitu barusan gitu ya. Anaknya bingung karena orang tuanya dan gurunya juga bingung. Kalau konsep itu sudah lebih awal ditanamkan dan juga dilaksanakan gitu ya, itu anak-anak akan sangat paham ya Bu ya sebetulnya Ibu ya, Betul. untuk membelanjakan uang sakunya itu dengan bijak. Artinya itu tadi gitu, anak-anak tidak harus merengek ketika penghapusnya habis, tapi dia tidak mau nih porsi Dia uang tidak jajannya yang 1.000 sehari itu diutak-utik begitu ya Bu? Iya. Tadi harusnya yang Mbak Hani sebut Hani. jaga-jaga itu tadi ya. Nah, itu di situ dia fungsinya gitu. Nah, kenapa orang tua jadi bingung, guru jadi bingung? Ini malah kompleks lagi karena pihak luar ikut campur, pihak bank ikut masuk sekolahan supaya anak-anak menabung di sana. Menabung itu kan sesuatu yang positif ya Bu, tapi karena ini sudah sudah dikemas dalam bentuk apa ya? Iya, baik produk saja begitu ya. Menabung itu sangat baik. Ya. Tapi kemudian nanti kalau ada ini bicara topik sendiri, saya mau bicara soal itu. Oke. Menabung, di mana-mana menabung itu ada sesuatu yang positif ya. Hanya mungkin ya meredefinisi lagi deh akhirnya deh Bu ya. Karena banyak pergeseran nih Bu ya. Tidak merengek kemudian kepada orang tuanya untuk bersaing menabung banyak-banyakan. Ini kan jadi positif menabung itu. Tapi kalau kemudian merengek orang tua, lalu orang tua dipaksa untuk menyediakan uang tabungan itu, mereka bersaing nabung saling banyak-banyakan. Nah, ini kan menjadi tidak sehat ya Bu ya. Benar-benar mempengaruhi perilaku anak itu sendiri ya Bu ya. Ini ada pertanyaan ya Bu ya. Bagaimana supaya anak hemat dan tidak merasa kekurangan? Apakah uang jajan mempengaruhi perilaku karakter siswa? Dan yang terakhir, bagaimana mengatur agar uang jajan bisa di-manage dengan baik oleh orang tua? Jadi itu beberapa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi silahkan kalau Ibu ingin menambahkan. Iya Mbak, nggak jelas ini Mbak. Oke, saya ulangi ya Bu ya. Ini ada pertanyaan yang masuk Bu. Saya bacakan melalui SMS, bagaimana supaya anak hemat dan tidak merasa kekurangan? Apakah uang jajan mempengaruhi perilaku atau karakter siswa? Dan bagaimana mengatur uang jajan supaya bisa di-manage dengan baik oleh orang tua? Sebetulnya tadi udah disampaikan oleh Ibu ya beberapa poin. Jadi, mungkin ada yang ditambahkan. Tekankan kepada anak-anak, bagi saja 3, itu harus ada kesepakatan. Orang tua harus tegas dan berani sepakat. Ya, anak-anak juga dibuat menjadi sepakat bahwa ini uang jajan. Ada 3 komponen yang harus kamu pertimbangkan di dalam mengeluarkan atau membelanjakan uang jajan ini. Diajarkan itu 10% keluarkan untuk mereka atau teman-temannya atau siapapun yang tidak berpunya. Keluarkan dulu. Lalu yang sisanya bagi 2, yang separuh ditabung, yang separuh untuk jaga-jaga kalau ada kebutuhan mendadak. Kadang-kadang kan anak memang kepingin jajan dan sebagainya, tetapi jajanan kemudian harus sehat seperti kemarin dibicarakan dalam pembahas lingkungan kemarin itu ya. Sudah saya dengarkan siarannya itu. Nah, itu. Oke, wah ini baik sekali ya. Jadi sejak awal anak-anak tuh tidak langsung diberikan bangun tidur loncat mama. Kalau di Jakarta begitu Bu, bahasanya mama jajan gitu. Jadi anaknya bangun tidur tuh Bu ya, belum ke kamar mandi dulu gitu ya, belum mandi itu langsung dikasih uang 1.000 langsung disetorkan ke warung. Itu, dan kalau tidak diberikan karena ini sudah menjadi pembiasaan begitu ya, ya itu lagi karena orang tuanya juga bingung. Karena sudah jadi pembiasaan, ketika orang tuanya pas sudah dengar kok anaknya dikasih jajan terus, mungkin dengar dari tetangga gitu ya, mau tidak meneruskan kebiasaan itu, anaknya udah mulai berotak.
Karena loh, makanya kan jauh-jauh sudah harus dipelajari ya. Ya, ketika belum punya anak kita kemudian banyak membaca bagaimana sih menjadi ibu. Memang tidak ada sekolahnya dan ini terus berproses. Ketika anak mau masuk sekolah, setahun sebelum masuk sekolah itu kita sudah berpikir untuk persoalan ini, sudah mensosialisasikan kepada anak-anak bagaimana nanti dia membelanjakan uang saku kalau memang itu dia butuh. Ini sudah mulai diperkenalkan, bisa melalui dongeng, bisa melalui komunikasi harian itu. Dan saya tidak bicara apa yang tidak saya lakukan begitu. Artinya Ibu sudah jauh sebelum anak saya sekolah itu, saya sudah berpikir tentang itu. Kemudian saya juga ketika mendaftarkan anak saya pertama kali langsung saya tuntun, perkenalkan ini gurumu, ini ruang belajarmu, kamu duduk di sini. Kalau mau pipis, saya tuntun. Kalau mau pipis di toilet ini, saya perkenalkan semua sudut. Kalau memang harus beli jajan atau haus dan kepingin minum bisa di sini, itu semua saya tuntun satu-satu. Dan 2 hari saja saya butuh untuk perkenalan itu, selanjutnya dia berangkat sendiri sekolah. Saya tidak ikut sekolah. Dengan orientasi yang cukup gitu ya Bu ya? Iya, iya. Nah itu yang orang tua sering kali miss gitu ya Bu ya, tidak menyadari Ya, itu, ya. hanya melakukannya begitu saja gitu. Jadi langsung saja, mungkin karena kesibukan, barangkali ya cari biaya sekolah harus bekerja keras sampai lupa hal-hal yang sederhana tetapi penting. Itu prinsip padahal ya Bu ya. Nah, ya saya sudah mendapatkan satu jawaban yang pas sekali ya untuk membuat orang tua ini bisa sepakat dengan anak-anak dulu gitu. Nanti akhirnya juga harus berkomunikasi dengan guru di sekolah. Dan kalau ini memang selalu menjadi acuan guru dan orang tua, insya Allah anak-anak tidak akan bingung ya Bu ya. Iya. Ada uang saku di tangannya dan dia tidak mudah untuk diiming-imingi begitu ya Bu ya. Iya. Karena dia tahu ada uang saku, tetapi ya kesepakatan tadi itu. Anak tahu dia punya kesepakatan bahwa uang saku itu 10% tadi ya untuk menolong. Siapa tahu temennya tiba-tiba pensilnya patah gitu ya Bu ya. Tidak ada pensil cadangan yang bisa dia pinjamkan. Dia bisa bersedekah gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian 50% ingat jangan dihabisin semuanya nih buat jajan dan untuk jaga-jaga. Jadi bagi 2, yang separuh ditabung, yang separuh lagi untuk berjaga-jaga. Gitu. Iya. Wah, ini mudah-mudahan rumusan ini nanti bisa kita sampaikan juga nih Bu ya ke orang-orang tua. Walaupun mungkin mereka punya metode tersendiri, tapi pembagian itu perlu ya Bu ya. Iya. Dan kalau menurut Ibu, karena Ibu mengamati perilaku konsumen, apakah anak-anak merasa nyaman Bu dengan kesepakatan yang seperti ini? Iya, saya katakan bahwa menjadi orang tua itu seni. Menjadi guru itu juga bukan hanya 100% sains. Jadi di situ seni. Seninya kita bagaimana kita memilih pendekatan-pendekatan yang tepat. Dan ini memang selalu uji coba. Trial and error ya Bu ya? Tapi saya yakin dengan kasih sayang itu akan tercapai gitu. Karena kita melakukan ini atas dasar sayang ya Bu ya? Kalau dengan kasih sayang, komunikasi yang intens dengan penuh kasih, itu saya sangat yakin. Komunikasi yang intens. Anak akan sepakat. Ya, karena anak itu kan bagian dari kita, darah daging kita. Nggak mungkin lepas ya Bu ya? Ketika kita memang merangkulnya dengan sekuat hati gitu. Maksud Ibu begini gitu ya. Tidak mungkin Ibu ingin menyerumuskan kamu gitu ya. Tidak mungkin Ibu kepingin kamu ditertawakan oleh teman-temanmu gitu. Kadang-kadang begitu ya, mungkin komunikasi yang kurang intens seperti Ibu bilang tadi. Mama saya seneng ya, aku diketawain, nggak pernah jajan gitu. Atau bahkan seperti ini, saya pernah dengar suatu cerita gitu ya Bu, sebuah keluarga nih memutuskan ayahnya no TV begitu ya. Tetapi anaknya tetap diberikan media hiburan seperti yang sudah dipilihkan gitu ya, yang edukatif sifatnya. Jadi anak-anaknya diejek, kamu orang miskin ya nggak punya TV. Tapi ternyata anak itu bisa menjawab karena ya komunikasi yang intens gitu ya. Walaupun awalnya sempat nangis dulu gitu pulang sekolah, aku diejek, aku orang miskin karena ayah nggak belikan aku TV. Padahal mereka rutin bisa liburan gitu ya Bu ya keluar kota.
Jadi ada satu praktik yang penting saya kira untuk saya sebarluaskan bahwa sesekali kalau perlu rutin itu seorang ibu jangan ragu untuk mendudukkan anak lebih tinggi dari kita. Jadi angkat anak, dudukkan di meja atau dudukkan di kursi, lalu kita ambil posisi lebih rendah dari anak itu, lalu kita tatap matanya untuk membicarakan apa-apa yang terkait dengan keluhuran budi, hal-hal yang baik, begitu. Ini yang saya tidak melihat atau jarang sekali melihat orang tua itu mau duduk lebih rendah dari anak-anak. Itu yang saya sering sebut sebagai bersikap hormat terhadap anak-anak. Kalau anak dibegitukan, itu dia akan mudah untuk sepakat. Begitu ya Bu ya, ternyata pendekatannya ya. Ya. Pantes Bu, saya sering lihat Kak Seto kalau bicara sama anak-anak jongkok Bu. Ya. Ternyata secara psikologis begitu ya. Tidak banyak diadop oleh kita, barangkali budaya ya kita ini sebagai orang tua harus lebih tinggi daripada anak. Begitu ya Bu ya. Ya barangkali begitu, tetapi secara praktis itu saya menganjurkan untuk dipraktekkan karena ini punya nilai psikis tersendiri. Pengalaman Ibu sendiri mungkin kepada anak-anak Ibu begitu juga Bu Ibu berlakukan? Iya, ketika ada persoalan saya ajak duduk bersama sejajar, atau kalau perlu saya ada di bawah dia. Saya minta penjelasan, itu lebih mudah bagi anak ketika dia duduk secara physically kelihatan ya lebih tinggi dari kita. Dia merasa betul, dia merasa dihormati begitu oleh orang tuanya ya Bu ya. Dia kemudian menjadi lebih terbuka, komunikasi itu menjadi cair. Tapi untuk kultur yang masih ya kita katakan kuno begitu ya Bu ya, ada mungkin kekhawatiran nanti anaknya malah jadi kurang ajar nih. Saya kira enggak Mbak, enggak ya? Kita praktekkan itu enggak. Ternyata enggak ya Bu ya, jadi jangan khawatir ya. Harus dimulai dari orang tuanya dulu ya Bu ya. Iya, jadi persoalan untuk membuat kesepakatan tadi seperti itu masuk ke anak. Hormati dia dulu ya Bu ya. Iya, bersikap hormat kepada anak. Itu yang kita cinta kasih kepada anak. Itu PR yang luar biasa buat kita ya Bu ya. Ini masih banyak sekali Bu yang muncul di benak untuk ditanyakan, dan juga saya mengundang bunda-bunda pintar lainnya untuk bertanya lewat SMS. Jadi kita nanti kembali lagi ya Bu ya untuk melanjutkan diskusi ini. Ya. Ibu masih standby di sana ya Bu ya. Yo. Oke, baik. Terima kasih Bu Rida. Baik Bunda Pintar. Saya masih berbicara dengan Ibu Rida. Beliau dosen, beliau penulis, beliau juga mempelajari ilmu perilaku konsumen dan perilaku organisasi. Jadi tepat sekali untuk menjawab topik kita hari ini, membiasakan anak bijak membelanjakan uang. Apakah Bunda merasa kalut juga nih dengan tuntutan uang jajan anak yang semakin tinggi? Jajannya bukan lagi lollipop gitu ya, mungkin sudah gadget nih. Karena anak-anak sekarang ya luar biasa konsumtif karena memang kita dikepung gitu ya oleh produsen-produsen yang semakin agresif begitu ya Bu ya. Jadi silakan saja, saya tunggu SMS Anda sampai jam 11:30 nanti. Kita masih berdiskusi dengan Ibu Arida di Surabaya. 14.40 AM Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Kita sudah terhubung kembali dengan Ibu Rida, dosen perilaku konsumen dan juga perilaku organisasi, yang hari ini akan membantu kita ya untuk membahas tema membiasakan anak bijak membelanjakan uang. Anak yang bijak tentunya diawali dari orang tua yang bijak. Jadi tadi sedikit ya Bu ya yang sudah kita simpulkan dari pembahasan yang sedang berlanjut ini, orang tuanya dulu harus bijaksana dalam mengarahkan anak membelanjakan uangnya. Uang dalam hal ini memang bertahap ya Bu ya. Untuk anak, mungkin anak yang masih TK, kemudian meningkat lagi SD dan SMP. Kapan kira-kira Bu anak mulai diberikan wewenang pegang uang sendiri gitu?
Uang saku atau uang jajan nih? Saya tergantung kesepakatan. Lalu pertama kali yang harus ditanyakan kepada diri sendiri, itu apakah betul anak saya ini membutuhkan uang saku? Butuh. Apakah uang saku itu dibutuhkan? Itu orang tua silakan bertanya kepada diri sendiri, lalu kemudian bertanya juga kepada anak-anak. Apakah betul ia membutuhkan uang saku? Nah, kalau memang ia membutuhkan uang saku dan orang tua memang merasa perlu memberikan uang saku itu, maka tadi kesepakatan bagaimana mengalokasikan uang saku itu. Baik. Ya, ada 3 komponen itu tadi. Iya, jadi tanyakan dulu ya Bu ya, kepada diri sendiri, kemudian cross-check kepada anak, betul kamu butuh atau tidak, begitu ya Bu ya? Iya. Iya. Nah, Ibu, saya seret teman saya yang kebetulan baru saja lulus jadi guru. Ada di depan saya ini Bu ya. Ini Kak Arini. Halo Arini. Halo Kak Hani. Iya, silakan disapa Ibu Rida di Surabaya. Ya, halo Ibu Rida. Halo, Kak Arini. Ini sebentar lagi mau diwisuda Bu, jadi Bu Guru. Oh iya, selamat ya kalau gitu. Jadi guru ya? Iya Bu, guru SD. Nah, kebetulan banget saya tanya pengalamannya waktu PPL bagaimana gitu. Apa anak-anak muridnya pada seneng jajan? Coba Kak Arini diceritakan. Iya, waktu saya PPL waktu itu kebetulan sekali anak-anak yang notabene berasal dari keluarga menengah ke bawah SD PPL saya itu. Jadi berbagai pekerjaan, latar belakang pekerjaan dari orang tuanya. Ada yang tukang parkir, ada yang satpam di pasar seperti itu. Jadi dan mereka tuh hobi banget jajan gitu. Nggak ada yang nggak jajan. Ada beberapa anak yang tidak terlihat jajan, tapi ternyata mereka tuh nge-save uangnya untuk di warnet. Seperti itu. Itu hampir tiap hari ya? Hampir setiap hari. Pasti kan mereka adalah gitu sesi lebih segan untuk cerita ke kami gitu. Daripada ke guru-gurunya, mereka lebih dekat ke teman-teman PPL. Akhirnya mereka cerita, kan waktu itu kebetulan ada tema menabung di kelas 2, tematik itu ada tema menabung. Kita cerita, ini buat apa uangnya gitu. Ada satu anak, kalau aku buat nabung. Ada tuh satu anak buat nabung katanya untuk beli apa hadiah untuk orang tuanya. Untuk ibunya yang mau ulang tahun. Tapi ada juga ketika di kelas 5, nggak pernah jajannya, misalnya dia dikasih jajan itu 10.000 sehari. Anak SD kelas 5, iya, yang 5.000 untuk ke warnet, yang 5.000 lagi dia habiskan untuk makan. Makanan minum? Iya. Dan dia tidak bawa bekal dari rumah ya? Tidak. Dan kalau dibekali, dia juga tetap menghabiskan uang 5.000-nya itu, jatah 5.000-nya. Iya, pasti ya? Dihabiskan. Jarang sekali buat nabung. Saya juga bingung gitu kalau untuk anak-anak. Kalau ke warnet ini untuk apa Mbak? Iya, biasanya mereka sih browsing, yang Facebook, Twitter, seperti itu. Bahkan kadang tuh kalau misalnya kita lagi kerja juga, dia chatting sama kita seperti itu. Jadi mereka nggak nabung ya? Mereka nggak nabung. Kalau di sekolahnya sendiri ada tabungan? Kalau di sekolahnya sendiri tergantung guru kelasnya. Gitu. Pengelolaannya kalau kita kan dari luar ya, jadi nggak bisa untuk, ayo Bu kita nabung seperti itu, nggak bisa. Tapi mereka lebih ke arah kebebasan aja, karena ya gitu latar belakangnya yang memang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah, jadi sekolah tidak bisa memaksakan. Justru itu. Berarti ya Bu, gini, kalau tadi sempat Ibu mengatakan bahwa kadang-kadang nih orang tua yang memang sudah berlebih, dia bisa memberikan uang saku. Tetapi ternyata ya Bu ya, dari golongan menengah ke bawah pun, bahkan ini yang cenderung bawah ya Bu ya, golongan bawah ini malah rutin ya Bu memberikan uang saku, uang jajan maksudnya kepada anak. Karena memang dari namanya mungkin ya Bu, kan uang jajan ya harus dijajanin gitu ya Bu ya. Apa begitu juga ya yang diserap anak-anak? Iya. Itu tadi kan yang saya bilang pertama kali sebagai bingung. Guru bingung, orang tua bingung. Dan serangan-serangan dari produsen, dari pemasar itu begitu. Membombardir ya. Seperti itu. Jadi memang harus bersabar untuk berani kita
memilih sikap-sikap yang tadi saya nyatakan sebagai alternatif, guru harus tidak lelah, tidak boleh lelah untuk mendidik anak apa sih yang namanya menabung, apa sih yang namanya uang saku, bagaimana sih, apakah itu butuh enggak, dibutuhkan enggak, kalian butuh enggak sebetulnya, itu bisa didiskusikan dengan anak-anak. Jadi kalau menurut Ibu, Bu, saya menyambung saja ini, kebutuhan dasar anak sekolah itu sebenarnya apa sih Bu yang harus dipenuhi orang tua gitu sehingga anak juga bisa mengidentifikasi diri sendiri, aku butuh jajan nggak gitu Bu? Iya, kebutuhan itu kan yang relatif. paling basic itu kebutuhan fisiologis ya, kebutuhan makan, kebutuhan minum. Nah, itu ada yang ada di bawah sendiri, dia paling besar. Nah, itu ditanyakan kepada anak. Kalau di dalam apa yang saya pelajari di perilaku konsumen, itu kebutuhan itu kan berjenjang. Nah, kalau saya tadi bilang apakah dia butuh atau enggak, itu tanya kepada anak. Untuk jajan, kebutuhan paling basic adalah makan minum, maka itu harus dipenuhi. Nah, kalau sudah dipenuhi, maka perkenalkan kepada anak. Nah, kalau makan atau minum sudah dipenuhi, maka uang ini untuk apa? Lalu akan muncul kebutuhan kedua yang namanya kebutuhan security ya, kebutuhan merasa aman bahwa kalau ada uang jajan tadi merasa tenang, ada uang jaga-jaganya, ada uang untuk beli jajan, ada tabungan. Nah, ini masuk ke dalam pemenuhan kebutuhan yang namanya security needs. Makanya pemberian uang saku ini menenangkan anak. Jadi sebetulnya perlu juga ya Bu ya? Iya, ya. Tetapi jangan sampai kemudian naik ke atas, ke paling atas sendiri yang kemudian menjadi pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini sudah nggak benar. Kalau pada tingkat fisiologikal tadi boleh ya, kemudian security dia untuk jaga-jaga, lalu kebutuhan bersosialisasi itu setelah kebutuhan jaga-jaga yang tadi saya sebut 10% keluarkan untuk menolong yang tidak berpunya. Nah ini, lalu naik ke puncak lagi menjadi kebutuhan aktualisasi diri, nanti menjadi bersaing. Ini yang harus kita kawal ya Bu ya? Ya. Nah ini jadi masuk ke pertanyaan berikutnya Ibu. Sekarang zaman modern, kita tahu anak-anak SD pegang gadget yang canggih-canggih itu udah nggak kaget ya Bu. Apa Ibu melihat itu juga sebagai salah satu bentuk dari aktualisasi diri? Oh iya, iya. Itu sudah salah kaprah dan orang tua menjadi permisif kebanyakan. Karena orang tua sendiri merasa tidak mau diganggu. Maka dia pegang HP sendiri, gadget sendiri, anak juga pegang gadget sendiri, lalu di rumah mereka menjadi berkomunikasi sendiri-sendiri dengan gadgetnya. Debat kusir bisa jadi panjang nih Bu, ketika ini tadi ya sampai ke kebutuhan aktualisasi diri. Karena anak-anak tambah pinter jawabnya. Kita bilang, loh adik kan hanya butuh kasih kabar sama mama lewat SMS atau telepon. Tapi itu kok mbaknya gitu ya, pembantu di rumah itu bisa pakai tab misalnya gitu ya Bu. Karena bukannya nggak mungkin, kan harganya semakin terjangkau ya. Kenapa aku nggak boleh? Kemudian mungkin dia nawar lagi nih, loh adik kebutuhannya belum sampai segitu-segitu. Itu tetangga yang TK kok udah boleh? Luar biasa deh anak-anak sekarang Bu. Bagaimana Bu? Iya. Makanya tadi saya katakan sangat kompleks kalau tentang perilaku konsumen, pengambilan keputusan, karena banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi. Nah, solusinya itu ya harus tegas. Tegas. Oke. Ya, kalau tidak beli, tidak beli. Kalau kita bantu anak untuk mengambil keputusan karena dia sendiri belum mampu mengambil keputusan diri sendiri kan? Oke, artinya kita bantu anak-anak. Kita ambil alih ya Bu ya? Iya, kamu tidak butuh ini. Nah, sekolah itu kebutuhannya apa sih? Kenapa kita harus sekolah? Kebutuhan apa sebetulnya yang harus kita penuhi? Kebutuhan belajar, kebutuhan mencari ilmu pengetahuan. Yang lain-lain itu kan keinginan. Menjadi tidak mau ketinggalan dengan teman-temannya.
Nah, kalau tadi bicara orang tua yang mungkin dari kelas atau segmen menengah ke bawah dikatakan Mbak Arini ya tadi. Iya, Mbak Arini. Nah, ini guru yang harus membantu. Yang ambil peran itu guru. Karena memang orang tua tidak mampu. Secara ilmu pengetahuan barangkali terbatas. Nah, kalau guru itu kan sudah sekolah. Bisa bantu itu anak-anak untuk mengambil keputusan itu, tidak kemudian larut di dalam rayuan-rayuan promosi dari luar. Silahkan Bu Guru, iya, apa yang bisa dibantu? Kalau waktu itu ada sih sedikit gebrakan dari teman-teman PPL. Ini anak-anak kalau jajan terus bahaya nih gitu. Bahkan kita tuh sering ditraktir sama murid-muridnya. Iya, dikasih itu coklat. Bagus. Cuman ngerasa kebebanan gitu ya ketika mereka memberikan coklat, memberikan apa, memang sih ini rasa sayang mereka kepada kami gitu. Tapi kita merasa terbebani dengan keadaan mereka yang seperti itu ya. Bukan bermaksud merendahkan, hanya saja uang itu bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Jadi waktu itu sempat sharing karena salah satu dari kami ada yang sudah berumrah dan itu menggunakan uangnya, tabungannya sendiri. Itu fotonya itu dipajang di laptop. Lalu anak-anak itu nanya, "Kakak, ini siapa?" gitu. "Iya, ini saya di Mekah." "Beneran ini di Mekah?" "Beneran." Seperti itu. "Kakak kesana sama siapa?" "Aku kesana sendirian, pakai uang, soalnya pakai uang sendiri." "Yang bener Kak," seperti itu. Akhirnya berapa juta? Berapa? Begitu, iya, ya? dia nanya berapa juta Kak? Sekian belas juta. "Beneran pakai uang sendiri?" "Iya, beneran." Lalu anaknya tuh, "Caranya gimana Kak?" "Ya nabung. Aku juga mau deh besok. Aku maunya ke Los Angeles," katanya dia. Belum terpikir itu ya karena anak-anak kan imajinasinya luas. "Akunya mau ke Los Angeles tuh, mau lihat patung yang ini, atau aku mau ke Korea, boleh deh besok aku nabung sendiri deh biar ke sana kayak kakak ini." Seperti itu. Dimotivasi. Jadi, dimotivasi caranya memang seorang guru tuh harus memberikan real action. Seperti itu. Jadi iya kan memang seni ya menjadi guru seperti itu. Jadi ini juga ternyata anak-anak terangsang juga ya. Terangsang juga gitu. Tapi memang agak berbeda sih ketika kita berbicara pada golongan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Karena waktu itu saya juga sempat terlibat dalam satu SD menengah ke atas yang diwajibkan anak-anak itu tidak boleh menggunakan uang jajannya. Mereka harus membawa makanan atau mereka ini di kantin, punya tabungan di kantin sama orang tuanya. Jadi orang tuanya tuh harus nyetor lah gitu ibaratnya. Catering kita bilangnya tuh. Nah, uang jajan tetap diberikan sama orang tuanya mereka. Tapi, ada tapinya. Uang jajan itu harus ditabung dan dijadikan uang kurban. Jadi ketika akhir tahun, mereka punya tabungan kurban dan mereka membeli dengan tabungan mereka masing-masing 1 kambing atau kita maunya sapi nih, 7 sapi. Ya sudah pakai uang tabungan itu sendiri. Seperti itu. Dan itu dikoordinir sama salah satu anak, kayaknya sih wali muridnya, gurunya nggak boleh pegang uang. Nah, itu yang di kelas menengah ke atas iya, ya Mbak ya. Itu SD swasta karena yang ini menengah kan ke atas. terpadu ya Bu ya. Artinya anak-anak melihat teman-temannya pun berlaku sama, tidak membelanjakan uang jajannya. Itu akan lebih mudah ya Bu ya. Iya, bisa begitu, tetapi lebih jauh menjadi yang penting gini, yang penting dia tidak menyusahkan orang tua, dia tidak kemudian berkembang menjadi anak yang memaksakan kehendak karena dia lihat teman-temannya uang sakunya banyak lalu dia harus juga banyak. Berlomba-lomba seperti yang Ibu bilang tadi. Itu kan yang dikhawatirkan. Karena jatuhnya jadi kewajiban begitu ya Bu ya, bukan kesadaran ya Bu ya. Iya. Nah, itu yang harus diwaspadai juga ya ternyata ya. Kalau tadi soal anak-anak kelas menengah bawah yang kadang memberi hadiah coklat dan sebagainya, itu saya kira kan tidak rutin ya. Jadi berikan anak kesempatan untuk berbuat baik, karena itu sesuatu yang baik menurut saya. Jadi memberi kesempatan anak-anak berbuat baik seperti itu. Iya, tidak rutin. Memang seru sih ketika dikasih coklat atau dikasih apa. Iya, dan itu ada satu anak yang setiap hari gitu Bu, tapinya setiap hari pasti ibarat tuh kasih upeti gitu. Ini gitu? Iya, ada satu anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Gitu. Anak kecil. Kelas berapa? Kelas 2 SD. Kelas 2. Apa alasannya?
aku sayang sama Miss ini, aku sayang sama Miss itu. Oh, jadi setiap guru PPL diberikan coklat? Nggak coklat, kalau dia Kalau apa dia sih? sayang. Kalau dia Kerupuk sayang, gitu loh. kerupuk gitu ya. Yang Jadi harga- dia berbagi ceritanya ya Bu ya? Iya. Kadang Oke. kalau nggak satu orang itu gantian, pasti digilir dapat Itu hadiah. diambil dari uang jajannya ya? Iya, dapat uang jajannya. Iya, nah pada saat-saat seperti itu kan bisa diambil posisi untuk menanamkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Karena itu kan suasana mencair pada saat dia bahagia, memberikan sesuatu, kemudian di situ komunikasi akan menjadi efektif. Iya, waktu itu pada akhirnya kan di ruangan tersendiri dan anak-anak itu main di ruangan kami. Lalu ya itu kami membuka laptop salah satu rekan kami yang pernah berumroh dengan uangnya sendiri gitu. Ya sudah, mereka sangat tertarik dan sangat gimana ya? Ya ampun, serius Kak? Pakai duit sendiri sampai kayak gitu. Mereka harus dibuat Jadi percaya. uang sakunya dibuat berapa percaya, iya. bisa berangkat umrah lagi. Ini masalahnya ini ya Bu ya, uang sakunya memang jutaan rupiah nih. Nah, iya. Tapi ini saya menariknya begini Bu, anak-anak dibuat percaya dengan 1.000, 2.000 rupiah dia sisihkan dengan sengaja, dia bisa mencapai suatu tempat impiannya nanti gitu ya Bu, entah kapan begitu ya Bu ya. Nah ini yang kami Iya. butuhkan dari profil guru-guru gitu ya Bu ya, guru-guru yang inspiratif seperti ini kan, yang menjadi motivator, yang ya menyayangi murid-murid seperti anaknya sendiri begitu ya Bu ya. Maksud saya guru juga harus berpikir dong tentang hal-hal yang irasional gitu loh. Ketika setahun dia kemudian menabung 1-2 tahun, lalu seorang anak SD usia berapa mampu berangkat umroh sendiri, itu rasional apa enggak? Oh gitu. Dikritisi nih. Iya, Jangan kalau terus waktu itu langsung larut mengagumi, ikut mengagumi, nanti terus ke belakangnya ini jadi ya salah kaprah. Oke, jadi contoh-contohnya itu juga harus yang real, bisa dijangkau anak ya Bu ya? Iyalah, jangan pakai contoh yang irasional kemudian kita menjadi permisif. Hal-hal seperti itu, masuk akal enggak seorang anak yang kemudian belum bekerja? Iyalah, dengan uangku sendiri aku menabung. Uang dari mana? Itu kan harus diluruskan. iya. Artinya mungkin impian-impian jangka pendeknya Bu ya? Ingin betul. memberikan hadiah kepada ibu yang ulang tahun gitu ya? Iya. Nominalnya misalnya 50.000 rupiah. Dengan uang jajan berapa dia harus sisihkan setiap harinya, sampai ke hari hanya itu cukup buat beli hadiah ke ibunya. Barangkali yang sederhana seperti itu Iya, ya Bu? waktu itu juga kami arahkan seperti itu Kak Hani. Jadi kalau kami selalu bilang, kalau ke ini memang mahal, coba deh nanti kalau kamu nabung sekarang, tapi kalau kamu udah kerja ya nak ya, seperti itu. Atau gini deh, kamu mau beli apa nih sekarang yang belum kesampaian? Beli ini Kak, jadi dia rumah princess itu, yang anak kecil, anak perempuan, rumah princess yang harganya sekitar 70-100 ribu. Oh ya sudah, ditabung saja gitu. Dia uang jajannya 7.000 sehari. Nah, Seperti itu. Jadi Artinya anak-anak dibuat percaya bahwa dia bisa mendapatkan Bisa. hal-hal yang lebih Iya. dengan menahan diri. iya betul. Artinya dia akhirnya merasa dengan pengendalian pengeluaran gitu. harus diberikan contoh-contoh yang begitu banyak ya Bu ya, yang nyata ya Bu ya. Betul. Jadi menarik dan kompleks ya. Kalau berbicara tentang anak kecil pasti sangat kompleks. Ini apa nih yang membuat ibu tiba-tiba jadi yang tertawa Bu? ikut campur banyak. Oh gitu. Ya benar, baik. Wah, ini kita sudah hampir tiba di ujung pembicaraan hari ini ya Bu ya. Aduh, pengennya sih seharian ngobrol sama Ibu ya Bu ya. Jadi apa nih Bu yang bisa disimpulkan ya, atau kiat-kiat yang Ibu bisa sampaikan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, sehingga anak menjadi bijak membelanjakan uangnya? Iya. Jadi kiat-kiatnya begini, yang pertama itu, ini kelihatannya seperti tidak masuk akal dan tidak ada hubungannya, tetapi sebetulnya sangat berhubungan. Yang pertama kiatnya itu orang tua harus sehat. Orang tua harus sehat, first. Sehat, supaya dia bisa menjaga keseimbangan akal, pikiran, dan jiwa. Menarik Itu yang sekali Bu. pertama. Ya, orang tua harus sehat ya Bu ya.
Ya, yang kedua itu untuk mengenal dan mengenali apakah sesuatu itu kita butuhkan atau tidak kita butuhkan, dibutuhkan anak-anak atau tidak dibutuhkan anak-anak. Maka hari ini saya berharap ibu-ibu itu bisa bersih-bersih. Coba sekarang kulkas dikeluarkan semua, bongkar semua lemari, bongkar semua barang yang sudah tidak dipakai, dipisahkan. Ada enggak di situ barang-barang yang masih bagus tetapi kita sudah tidak gunakan? Dipisah coba. Nah dari situ kita bisa menjumlah berapa sih sebetulnya barang-barang yang kita butuhkan dan berapa jumlah nafsu yang sudah kita kumpulkan, kita beli tetapi kita nggak pakai. Jadi sehat, kemudian bersih-bersih. Supaya kenal. Oh, aku butuh ini. Oh, ternyata aku dulu cuma belinya itu karena faktor nafsu, keinginan saja. Oh, aku dimanfaatkan gitu ya, Bu. Iya, sekarang nggak dipakai, masih bagus. Nah, motif apa yang kemudian, yang dulu itu mendorong seseorang untuk membeli? Bukan kebutuhan, keinginan. Nah, itu kan bukti. Kalau kita mampu menjumlahkan itu, kita mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Baik. Iya. Ada lagi, Bu? Jadi terpukau ya dengan konsepsi saya harus bersih-bersih ini supaya tahu kita kebutuhan kita. Tapi mana. Betul, Bu. Betul sekali gitu. Kita baru sadar gitu. Ternyata sumpeknya ruangan di rumah kita itu karena hawa nafsu kita tadi ya. Iya, dikosongkan. Barang yang dulu kita pikir butuh itu ternyata hari ini itu tidak kita butuhkan. Makanya kalau kita bicara gadget, itu setahun berapa kali ya produk yang namanya HP dan macam-macam itu ganti produk. Memang mereka pada saat sekolah pebisnis itu diajari supaya memperpendek siklus produk. Dan target harus maksimal begitu ya, Bu ya? Dan konsumen harus dibuat sadar juga ini kamu target gitu. Jadi kamu memang dipaksa untuk membeli dengan sukarela ya, Bu ya. Iya, lalu dia pakai iklan itu dibilang kuno yang HP kayak gituan. Nah, di situ persepsi berpengaruh. Nah, jadi butuh kesadaran total ya, Bu ya. Ibu bilang tadi sehat ya. Sehat akal dan jiwa ya. Supaya seimbang cara berpikir. Betul. Ya, kemudian akal, kemudian jiwanya juga harus sehat. Supaya karena apa? Karena ibu ya. Ibu kan yang jadi tumpuan, kemudian guru. Guru itu yang paling sering disalahkannya. Apot tadi guru gitu ya, Bu. Iya, berat apot. Jadi apa-apa itu, apalagi kalau sering ngajak urunan ya. Kalau sering ngajak tarian gitu orang tua, kalau di desa sih ngomel orang tua. Begitu, Bu? Oh iya. Mereka malah lebih kritis. Iya, di desa itu guru lu itu ya. Oh no, ada saja gitu, kreatif gurunya itu. Jadi untuk pergi ke Bali itu dia kenakan nabung dari hari ini. Ya ngomel, saya kan juga sering ya turun ke kampung-kampung gitu, berdialog dengan mereka ya kasihan juga. Tapi mereka lebih berani bersikap ya, Bu ya? Cukup tegas juga ya, galak juga ya. Oke, artinya Bu, dari dua kiat yang Ibu berikan tadi, itu ngena banget gitu ya? Yang ketiga ada belajar, Mbak. Jadi belajar. Karena tidak ada sekolahnya ya menjadi orang tua. Kalau menjadi guru masih ada sekolahnya. Kalau menjadi orang tua tidak ada sekolahnya. Belajar terus-menerus belajar menjadi orang tua. Jadi jangan lupa bahwa orang tua itu adalah di art, science, seni ya, seni. Jadi orang tua yang lebih bijak, begitu ya, Bu ya. Ada lagi, Bu? Ya, itu belajar terus-menerus belajar, lalu evaluasi jangan lupa. Kalau tidak dievaluasi nanti keterusan. Iya, kita tidak tahu di mana kekurangan dan kelebihannya ya, Bu ya. Artinya mari. Itu. Ya, artinya mari ya Bu ya, kita ketuk diri sendiri dulu ya Bu ya, untuk belajar lebih tegas lagi. Ini khususnya untuk perilaku konsumen gitu ya, supaya kita tidak menjadi orang yang konsumtif dan kebingungan. Bahwa keputusan untuk membelanjakan sesuatu itu dimulai dengan kebutuhan dan itu harus ada di tangan kita sendiri ya Bu ya. Kita tidak disetir oleh bertanya pada diri sendiri, butuh enggak kita gitu. Bolak-balik gitu ya, sebelum mengeluarkan uang ke kasir gitu ya Bu ya. Bolak-balik ditanya gitu ya Bu ya.
Saya pernah dengar begini Bu, gimana bedain kita butuh dan enggak? Karena ketika nafsu yang berbicara udah nggak tahu bedanya Bu ya, batasnya butuh dan ingin itu tipis gitu. Begini, jadi kalau kita suatu saat kita datang ke supermarket katakan ya Bu ya, kebutuhannya mau beli telur ya Bu ya, mau beli telur. Tapi di situ kok kita melihat yang lain jadi butuh gitu, melihat keju jadi butuh. Artinya karena itu bukan rencana awal, pulang aja dulu. Sampai rumah, tunggu beberapa saat. Entah ya, kita tentukan sendiri apakah beberapa jam, beberapa hari. Kalau kita masih memikirkan keju itu artinya kita butuh. Kalau enggak ternyata itu cuman kepingin gitu. Tapi entah itu terbukti atau tidak ya, saya pernah dengar aja kiatnya gitu. Sama aja nih, kita rencananya cuma mau nganter temen, lihat-lihat pakaian gitu di mall. Lihat sepatu kok kayaknya jadi naksir nih, padahal uang ini tadinya mau di-save gitu ya, mau ditabung. Jadi pengen beli kan Bu ya. Sama produsen sudah dipelajari itu. Nah makanya gitu ya. Bagaimana mengubah kebutuhan menjadi keinginan. Itu dia. Ingat. Yang tidak pernah belajar perilaku konsumen barangkali itu tidak tahu. Gitu ya. Rumusan itu harus dipegang. Ya. Gitu ya Bu ya. Wah untung banget nih kita dapat bocoran soal dari Bu dosen. Jadi kita sebagai konsumen juga harus bawa contekan gitu ya. Ketika kita niatnya cuma mau beli sesuatu, ya pegang. Kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Keinginanmu akan segera berubah menjadi kebutuhan. Kalau kamu tidak tegas ya Bu ya. Kalau masih nggak kenali kebutuhan diri, sering bongkar-bongkar. Oke. Bongkar-bongkar bersih-bersih tadi ya Bu ya. Baik Ibu Rida. Wah luar biasa. Ini membuka mata kita gitu ya, mengingatkan kita kembali bahwa untuk membuat anak-anak kita bijak membelanjakan uangnya harus dimulai dari ibunya lah. Ibunya, kemudian gurunya juga membantu. Nanti akhirnya masyarakat semua juga sama-sama gitu cerdas ya. Kalau gitu nanti Bu, Indonesia Raya tidak dibombardir dengan ini nih Bu, serangan-serangan produk-produk yang perkembangan selama ini dan banyak orang tidak belajar perilaku konsumen. Iya. Kendati belajar perilaku konsumen itu dia berpraktek bisnis, bukan dia ambil dari sisi menyelamatkan konsumennya. Wah, begitu ya Bu ya. Aduh, ini mudah-mudahan semakin kita sadari ya Bu. Kita berperilakunya produktif aja deh gitu ya Bu ya. Gantian dong. Betul. Gantian dong kita yang produktif ya. Kita yang jual, jangan kita yang beli terus. Menolak gitu ya. Nah itu sebetulnya ini bisa jadi panjang nih ngobrolnya nih soal perilaku konsumen. Bicara perilaku konsumen panjang. Iya, betul. Kapan-kapan kita teruskan ya Bu ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Rida. Aduh, saya doakan Ibu sehat, bisa terus menyuarakan kebaikan-kebaikan dari ilmu yang sudah Ibu dapat di bangku kuliah ya Bu ya. Iya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.